Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pemirsa KK TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita tengah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Sebuah ibadah yang diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin muslimat di seluruh penjuru dunia. Tentu di dalam pelaksanaan ibadah puasa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Hikmah di dalam ataupun di balik kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah self-management ataupun manajemen diri, di mana itu kaitannya dengan kontrol hawa nafsu. Tentu hawa nafsu merupakan sebuah sifat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, di mana kita hidup di dunia ini, hawa nafsu sebagai pembeda antara makhluk satu dengan makhluk yang lain. Sebagaimana malaikat tentu salah satu makhluk yang tidak diberikan oleh hawa nafsu. Dan manusia sebagai manusia yang sempurna, di antaranya adalah adanya akal dan hawa nafsu. Oleh karena itu, manusia harus betul-betul bisa memanajemen diri, mengkontrol diri, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa akibat ataupun beberapa dampak ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu itu sendiri. Yang pertama adalah nafsu ataupun syahwat hanya hal atau suatu sifat yang bersifat keduniawian. Sebagaimana yang disabdakan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Minan nisa'i, berupa perempuan-perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati, harta benda yang bertumpuk, minadh dhahabi wal fiddati, berupa zahab, berupa emas, berupa perak, wal khairil musawwamati, kuda pilihan, wal an'ami wal harth, hewan ternak dan sawah ladang. Apa yang digambarkan di dalam ayat ini merupakan sebuah simbol tentang keduniawian. Jika kita tidak mampu mengkontrol terhadap benda-benda yang disebutkan tadi, maka yang terjadi adalah kita hubud dunya. Kita terlalu cinta terhadap dunia, sehingga kita lupa terhadap spiritualitas manusia itu sendiri. Jadi di dalam surat Ali Imran ayat 14 ini tentu sangat jelas bahwa nafsu hanya kenikmatan sesaat. Syahwat hanya kenikmatan sesaat. Jika itu terus dilakukan, maka yang terjadi adalah manusia yang hubud dunia, manusia yang cinta dunia. Sehingga dirinya lupa akan Tuhannya, lupa akan agamanya. Kemudian dampak yang kedua, jika kita cenderung menyukai hal-hal yang duniawi ataupun hawa nafsu adalah kita cenderung pada kejahatan. Bahwa syahwat itu lebih cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi Yusuf di dalam Quran, di dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsal ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Wa ma ubarri'u, dan aku tidak
diriku bebas. Innan nafsala ammaratun bisu. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Jadi nafsu itu lebih cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Oleh karena itu, untuk mengkontrol nafsu itu dibutuhkan yang namanya self-management. Ataupun kalau di dalam keagamaan kita, salah satu bentuk ibadahnya ya puasa itu. Hikmah di dalam kita melaksanakan puasa itu ya self-management ataupun kontrol diri dalam rangka mengontrol hawa nafsu. Jadi oleh karena itu pemirsa, bahwa puasa merupakan sebuah ibadah yang esensinya adalah untuk mengontrol diri. Kita dilarang minum, dilarang makan, itu dalam rangka sebuah bentuk simbol. Bentuk simbol dalam rangka untuk menahan diri. Memang badan kita, tubuh kita, jasmani kita butuh yang namanya energi, makanan, minuman, dan seterusnya. Tetapi di dalam agama kita diajarkan untuk tidak berlebih-lebihan ataupun untuk mengkontrol agar ketika kita makan ataupun minum tidak terlalu over gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, ketika kita tidak mampu mengontrol syahwat ataupun hawa nafsu, bahwa hawa nafsu cenderung membawa manusia kepada kesesatan. Ini jelas di dalam Al-Quran. Ya Dawuda, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'in hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadulluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Ya Dawud, hai Nabi Daud, inna ja'alnaka khalifatan. Sesungguhnya engkau kami jadikan sebagai khalifah, pemimpin, penguasa di muka bumi ini. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Jadi salah satu bentuk ketika kita tidak mampu mengontrol hawa nafsu kita, yang terjadi adalah kesesatan. Kesesatan ketika kita tidak mampu mengendalikan sebuah perkara, sehingga kita tidak mampu bersifat adil, sehingga kita tidak mampu bersifat balance terhadap sebuah perkara. Oleh karena itu, hawa nafsu perlu dikontrol agar kita tidak terjerumus dalam kesesatan dan kita mampu membedakan mana itu perbuatan baik dan mana itu perbuatan yang buruk. Kemudian yang keempat, orang yang dikalahkan oleh hawa nafsu disifatkan Allah sebagai hamba bagi nafsunya ataupun menuhankan nafsunya. Ketika kita tidak mampu mengontrol diri kita, maka yang terjadi adalah justru kita dikontrol terhadap keinginan-keinginan kita. Oleh karena itu, mengkontrol diri atau mengontrol syahwat, mengontrol keinginan, itu sebuah niscaya bagi manusia agar kita tidak terjumus pada kesesatan, sehingga kita menjadi manusia yang religius, manusia ataupun insan yang kamil. Begitu yang dapat kami sampaikan pada kultum hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.